Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitasha Rahma dengan NIM 3 terakhir 027. Di sini saya ingin menyelesaikan untuk ujian tengah praktikum dari komputasi biomedis pada nomor 2. Sebelumnya, izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk soalnya di Docs dari nomor 1 sampai 15. Oke, selanjutnya kita langsung ke Google Colab. Nah, pada Google Colab ini kita langsung buka notebook, new notebook. Nah, pada nomor 2 ini, karena ada 15 soal, jadi nanti kita akan melakukan random angka 1 sampai 15 untuk mendapatkan salah satu nomor. Jadi, import random angka sama dengan random dan 1, 15, print angka. Oke, ini kita ganti dulu. OTP 2 ini Asia. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, saya mendapatkan nomor 11. Sehingga pada nomor 11, nomor 6, 8, 11. Nah, nomor 11, percabangan dalam diagnostik medis. Oke, copy. Oke, kita buat docs baru. Kita masukkan nama. Tasya, ini 18, 5, 22, 10, 27. Nah, Nah, untuk nomor 11 sendiri, percabangan dalam diagnostik medis. Nomor A, jelaskan penggunaan percabangan dalam algoritma diagnostik medis. Lalu B, program berikut mencoba menentukan apakah pasien mengalami hipertensi berdarah nilai. Oke, eh, jawaban, jawaban. Oke, mungkin di sini saya membutuhkan bantuan pada AI. Saya akan menanyakan terkait penggunaan percabangan. Sebenarnya penggunaan percabangan sendiri untuk definisinya, penggunaan percabangan merupakan cara untuk mengklasifikasikan. Jadi penggunaan percabangan itu akan digunakan untuk mengklasifikasikan lebih mengkerucut gitu. Jadi yang misalnya awalnya ada A dan B lalu pilihannya yang A. Nah, nanti waktu di A itu ada lagi ya atau tidak. Nah, itu nanti mempunyai tujuan lain seperti itu atau memiliki definisi lain yang akhirnya nanti akan mendapatkan hasil yang mengkerucut atau mendetail seperti itu. Jadi penggunaan percabangan merupakan cara untuk mengklasifikasikan secara mendetail atau rinci dari suatu permasalahan yang umum. Nah, di penggunaan percabangan dalam algoritma diagnostik medis ini berarti dalam dalam penggunaan untuk diagnostik medis akan jadi waktu kita menggunakan percabangan ini untuk diagnostik medis itu pasti nanti akan didapatkan satu hasil yang akhirnya oh pasien ini tuh sakitnya seperti ini seperti itu. Jadi
Yang awalnya mengeluh atau pasiennya yang merasa badan saya sakit gitu. Nah, tapi saat dilakukan percabangan diagnostik medis ini, yang apakah badan ibu sakit, apakah badan ibu merasa pusing dan lain-lain, itu akan akhirnya menghasilkan salah satu penyakit dari pasien tersebut, seperti itu. Jadi dalam penggunaan diagnostik medis ini akan menghasilkan atau mengklasifikasikan salah satu pasien memiliki penyakit apa dari beberapa pertanyaan atau percabangan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, dari jawaban saya ini, mungkin saya tetap akan bertanyakan kepada AI jika mungkin ada kekurangan pertanyaan atau mungkin saya bisa melengkapi untuk jawaban saya. Oke, di sini saya akan menanyakan ke ChatGPT. Nah, jelaskan penggunaan percabangan dalam algoritma diagnostik medis. Nah, percabangan dalam algoritma diagnostik medis digunakan untuk membantu dokter dan tenaga medis dalam mengembalikan keputusan yang tepat berdasarkan kondisi pasien dan gejala yang dialami. Oh ya, ini benar. Oke, mungkin kita bisa menambahkan penggunaan lalu percabangan dalam algoritma diagnostik medis digunakan untuk membantu dokter atau tenaga medis dalam mengambil pemecahan masalah berdasarkan kondisi pasien dan gejala yang dialami. Agar mereka bekerja dengan cara memecah proses dalam beberapa basis keputusan di mana setiap orang bergantung pada hasil produksi. Nah, ini juga oke, mungkin kita tambahkan juga seperti ini. Eh, Algoritma akan bekerja di mana keputusan bergantung pada hasil pemeriksaan atau gejala yang terdeteksi. Seperti itu. Cara kerja percabangan dalam algoritma, pengumpulan data awal. Nah, ini juga nih. Oke, mungkin ini kita bisa lakukan penulisan juga di sini untuk menambahkan cara kerja percabangan dalam algoritma diagnostik medis. Yang pertama, eh, yang pertama pengumpulan data awal. Nah, di pengumpulan data awal ini seperti pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan seperti apa gejala awal, dari kapan, kapan, dan riwayat penyakit. Seperti itu. Lalu kedua, pertanyaan pertanyaan diagnostik atau pemeriksaan. Tahap ini akan diajukan pertanyaan oleh tenaga medis untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pertanyaan biasanya seperti hmm, apakah pasien demam, pusing, muntah,
itu. Lalu yang ketiga, didapatkan hasil jawaban dan dilakukan percabangan hasil berdasarkan hasil. Nah, di sini eh, dari pertanyaan di atas seperti pusing atau tidak, jawabannya iya seperti itu. Nah, itu nanti akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi jawabannya jika iya, misalnya demam. Misalnya demam, algoritma melanjutkan ke cabang yang mengarahkan pada kemungkinan infeksi atau inflamasi. Jika tidak, algoritma akan mengarah pada percabangan yang memperhitungkan kondisi lain, misalnya tanpa infeksi atau digunakan pengobatan lain sesuai arahan dokter. Seperti itu. Ah, dan nah, seperti ini saja. Nah, setelah dilakukan percabangan itu, akan dilanjutkan untuk langkah diagnostik lanjutan. Pada setiap cabang, Anda dapat meminta tes diagnostik. Oh, jadi keempat, eh, akan dilakukan percabangan lanjutan seperti dilakukan tes, uji, atau tes darah. Seperti itu. Lalu yang kelima, penentuan diagnosis. Nah, di sini akan didapatkan diagnosis setelah rangkaian percabangan. Algoritma akan mempersempit kemungkinan kemungkinan pada se- setiap diagnosis, pada setiap pertanyaan dan percaba cabangan hingga mendapatkan diagnosis paling memungkinkan dan paling mengkerucut seperti itu. Jadi di sini juga eh, akan penentuan diagnosis. Jadi di sini juga kita bisa menjelaskan eh, digunakan untuk membantu dokter atau diagnosis percabangan dilakukan dengan mengerucutkan setiap pertanyaan dan didapatkan hasil yang paling spesifik dan memungkinkan. Nah, hasil diagnosis yang paling spesifik dan memungkinkan. Nah, selanjutnya pada pertanyaan nomor 2, program berikut mencoba menentukan apakah pasien mengalami hipertensi berdasarkan nilai tekanan darah. Namun terdapat kesalahan dalam percabangan. Perbaiki atau lengkapi kode berikut. Nah, di sini juga udah diberikan untuk kodenya. Lalu diagnosis seharusnya hipertensi tahap 1. Nah, di sini juga sesuai dengan soal di mana kita melakukan percabangan dengan tekanan darah 150 itu seharusnya masuk ke hipertensi tahap 1. Tetapi kita cek di Google Colab terlebih dahulu. Nah, tekanan darah 150 kita coba run. Nah, di sini diagnosis seharusnya hipertensi tahap 1. Sebenarnya dalam soal ini jawabannya sudah benar, di mana eh, tidak ada suatu kesalahan ataupun eh, perbaikan yang perlu diperbaiki setelah
kita lakukan percobaan di kode Python-nya, jawabannya sesuai dengan yang diminta. Tetapi mungkin kita bisa lakukan bertanya kepada AI, apakah ada saran ataupun tambahan untuk memperbaiki. Menurut saya, dari kode ini tuh kita bisa perbaiki seperti lebih lengkap untuk dalam keluarannya, output-nya. Jadi nanti kita akan coba bantu melengkapi atau lebih lebih jelas seperti itu. Tapi menurut AI, dalam kode Python tersebut terdapat kesalahan pada logika percabangan untuk rentang tekanan darah. Oh, ternyata ada kesalahan rentang, khususnya kondisi untuk tekanan darah antara 140 dan 159 tidak tercakup dengan benar. Untuk memperbaikinya, kita perlu menyesuaikan rentang nilai di blok alif kedua, sehingga mencakup nilai 100 benar, mungkin ini, kekurangan ketelitian pada saya, sehingga, kita perlu melengkapi untuk rentang-rentangnya. Memang benar pada hasilnya memang sudah benar untuk hipertensi tahap 1, tetapi kita perlu menambahkan untuk rentang-rentangnya sesuai dengan, eee, rentang yang diberikan. Karena di sini ternyata kurang untuk tekanan darah antara 140 dan 159 tidak tercakup dengan benar, seperti itu. Jadi kita tambahkan, nah ini penjelasan perubahan tekanan darah kurang dari sama dengan digunakan untuk rentang tekanan darah prehipertensi. Sesuai dengan klasifikasi umum, gitu ya, dan 155 ditambahkan untuk mengenai hipertensi tahap 1 dengan benar. Nah, di sini oke, 120 normal, 100 oh, 129, 139. Oke, sebenarnya untuk penambahan ini tuh, eee, bisa oke, kita copy, kita perbaiki. Nah, kita coba run. Nah, jawabannya tetap benar bahwa diagnosisnya hipertensi tahap 1. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, kita akan melengkapi agar lebih jelas gitu. Didapatkan hasil diagnosis tekanan darah 150. Nah, kan didapatkan hasil diagnosis tekanan darah 150 adalah hipertensi. Oh, mungkin kita seperti ini aja. Adalah hipertensi. Nah, seperti ini. Hmm. Didapatkan hasil diagnosis tekanan darah 150 adalah hipertensi tahap 1. Seperti itu. Jadi, untuk perbaikannya, jawaban perbaikan kode tekanan darah sampai sini. Copy. Nah, lalu hasil kode atau output gitu ya. Output. Nah, outputnya ini lalu penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasannya, tulisan biasa. Penjelasannya bentar, sebentar. Hmm. Itu yang dijelaskan GPT, penjelasannya terdapat kesalahan
Ada ada logika percabangan untuk rentang, khususnya kondisi. Nah, jadi ini. Nah, jadi perubahannya digunakan untuk rentang. Nah, seperti ini. Sampai detail. Oke. Jadi, eh, dari coding yang sudah diberikan, sebenarnya di atas ini sudah benar akan menghasilkan output yang sama, tetapi kita lebih mengklasifikasikan lebih dalam, di mana prehipertensi dan hipertensi tahap satu itu lebih dijelaskan lebih detail di sini. Nah, sehingga didapatkan hasil diagnosis sesuai dengan yang diminta, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga tugas ini dapat menyelesaikan untuk ujian tengah praktikum komputasi biomedis. Sebelum itu, saya lakukan save terlebih dahulu. UTP 2 Tasya Rahmah di download. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.